Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan social distancing dan physical distancing. Sebelum kita memulai pada pembelajaran, coba kalian perhatikan. Apakah kalian tahu gambar apakah ini? Sudah diamati? Kemudian ada gambar selanjutnya. Coba diamati. Ya, dari gambar terdapat gambar bunga mawar dan buah mangga. Lalu, apakah perbedaan dari beberapa gambar tersebut? Ya, benar sekali. Gambar bunga memiliki perbedaan pada warna bunganya. Sedangkan gambar mangga memiliki perbedaan pada bentuk dan warnanya. Apakah kalian tahu mengapa terdapat perbedaan di tiap gambar tersebut? Ya, betul sekali. Perbedaan itu terjadi karena adanya keberagaman dalam suatu individu. Mulai dari bentuk, warna, rasa, dan lain sebagainya. Maka hari ini kita akan mempelajari terkait materi keanekaragaman hayati yang termasuk ke dalam kompetensi dasar 3.2 dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan hari ini, diantaranya siswa diharapkan mampu menjelaskan konsep keanekaragaman hayati, mengelompokkan tingkatan keanekaragaman hayati, membedakan berbagai tingkat keanekaragaman hayati, dan menyebutkan contoh dari tingkatan keanekaragaman hayati. Cakupan materi pada keanekaragaman hayati diantaranya tingkat keanekaragaman hayati, yang kedua tipe-tipe ekosistem, yang ketiga keanekaragaman hayati di Indonesia, yang keempat upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Baik, yang pertama, keanekaragaman hayati. Adakah yang tahu apa pengertian dari keanekaragaman hayati? Ya, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan adanya variasi gen, spesies, dan ekosistem pada daerah tertentu. Sedangkan tingkat keanekaragaman hayati dibedakan menjadi 3, yaitu tingkat keanekaragaman gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen merupakan keanekaragaman susunan gen dalam individu di suatu spesies. Artinya, setiap spesies yang sama namun memiliki sifat menurun atau gen yang berbeda, misalnya perbedaan sifat, warna, bentuk, dan ukuran. Contohnya ada Mangifera indica atau mangga. Beberapa di antaranya ada mangga gadung, mangga golek, mangga apel yang bentuknya seperti apel dan berwarna merah, dan mangga kelapa yang berukuran sangat besar. Contoh lainnya ada kucing atau Felix catus. Contohnya seperti kucing Persia, kucing Anggora, kucing Siam, dan kucing Bengal. Yang kedua, keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman tingkat spesies merupakan keanekaragaman pada individu yang berbeda jenis. Artinya, organisme ini terdapat dalam satu genus yang sama namun berbeda spesies. Contohnya ada genus Citrus atau jeruk. Di antaranya Citrus limon, Citrus reticulata, Citrus maxima, dan Citrus nobilis. Kemudian, yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem terjadi akibat adanya interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya.
Contohnya faktor abiotik dan faktor biotik, di mana tiap ekosistem mempunyai ciri khas yang berbeda. Kemudian, keanekaragaman ekosistem itu sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada ekosistem alamiah, contohnya rawa dan sungai. Yang kedua, ekosistem buatan, contohnya sawah dan perkebunan. Kemudian, tipe-tipe ekosistem itu sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ekosistem perairan adalah ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air. Ekosistem perairan itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu perairan air tawar dan air laut. Ekosistem air tawar memiliki ciri salinitasnya rendah, dipengaruhi iklim dan cuaca, dan masuknya cahaya matahari kurang. Ekosistem air tawar ini dibedakan lagi menjadi perairan lotik dan perairan lentik. Perairan lotik ditandai dengan air yang selalu mengalir, contohnya sungai. Sedangkan perairan lentik ditandai dengan air yang selalu menggenang, contohnya ada danau. Ekosistem air laut memiliki ciri salinitasnya tinggi, tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca, memiliki perbedaan suhu di bagian permukaan dengan kedalamannya, kemudian terdapat arus laut yang dipengaruhi oleh angin. Yang kedua, ekosistem daratan atau terestrial yang meliputi wilayah yang luas, yang disebut bioma. Contoh dari ekosistem daratan itu sendiri diantaranya bioma gurun, bioma savana, bioma hutan gugur, bioma hutan hujan tropis, bioma taiga, dan bioma tundra. Nah, selanjutnya, silakan kalian merangkum materi yang telah saya sampaikan, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.